Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa ataman naf'a bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 598. Bismillahirrahmanirrahim. Dakhalat imra'atun an-nara fi hirratin rabatatha wa lam tut'imha wa lam tada'ha. Dakhalat manjing sapa imra'atun wong wadon annara ing neraka oleh manjing fi hirratin krana kucing robatot naleni sapa imra'ah ha ing hirra walam tut'imha lan ora aweh mangan sapa imra'ah ing hirra walam tadalan ora ninggal sapa imra'ah ing hira takulu halimangan apa hira min khasyasil ardi saking sukete bumi kata matat hingga mati apa hira rawang riwayatake hadis sapa al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis nomor 598 niko nyeritakan ada seorang wanita itu bisa masuk neraka disebabkan karena kucing. Yang kucing itu dia ikat tetapi tidak diberi makan. Dia tidak meninggalkan kucing itu bebas makan makanan di tanah, di alam, hingga karena dibiarkan kucing itu mati. Hadis tentang bilih napa nggih, keimanan kita niku mboten namung menyangkut antar sesama nggih, sikap baik kita, akhlak kita menika mboten namung hubungan sae dhateng Gusti Allah lan hubungan sae dhateng sesanes kita sesami manungsa mawon, tapi juga antara manusia dengan alam. Nah, alam di situ enten alam hewan, enten alam tumbuh-tumbuhan, gitu. Nah, ini disebut walaupun seseorang itu misalnya iman, tetapi cintanya kepada makhluk hewan niku kurang, dia kurang perhatian, bahkan cenderung menyiksa, maka ini bisa menjadi penyebab dia masuk neraka karena dosa, ya. Dia dosa, bukan perhatian tentang hewan, bahkan sampai mati, ya. Ini namanya menyiksa. Lalu ada etika bagaimana kita selaku muslim itu walaupun membunuh hewan tapi ada etikanya, ya. Yang namanya menyembelih niku harus dengan senjata atau alat untuk menyembelih yang tajam, ya, yang harus terpotong antara urat, pernafasan dan jalan makan. Tujuannya supaya cepat meninggal, cepat mati. Kalau cepat mati kan dia tidak terlalu tersiksa dengan kesakitan ketika mati. Itulah etika muslim. Jadi walaupun mungkin hewan itu sekalipun haram, misalnya anjing, babi, ya, tapi tidak boleh serta-merta kita siksa, karena itu juga ciptaan Allah yang penciptaan itu tidak akan pernah sia-sia. Harus kita pahami bahwa hewan dan kita itu sama di hadapan Allah, yaitu sebagai makhluk. Hanya karena kita diberi kelebihan akal, karena itu kita diminta untuk menjadi khalifah, memimpin semua yang ada di alam ini termasuk hewan. Bagaimana mereka hewan-hewan ini tetap hidup dengan bebas dan nyaman, tidak
mendapatkan siksaan karena ulah manusia. Tak ma yari buka tak ninggalo sira ma ing barang yari buka kang mamangake apa ma ing sira, kang mamangake apa ma ing sira ilama maring barang la yari buka kang ora mamangake apa ma ing sira. Kenapa? Fa'in nasidqa mongko setune temen iku tumakninatun anteng, wa innal kadziba lan setune goroh iku ribatun ragu-ragu mamang nggih. Iku ragu-ragu. Rawang kateng hadis sapa Ahmadu wa Nasaiyu wa ghairuhuma lan liyane Ahmad Nasai. Tinggalkan hal-hal yang meragukanmu kepada hal yang tidak meragukanmu, karena kejujuran itu adalah ketenangan dan kebohongan adalah keraguan-raguan. Sangat hikmah, sangat indah sekali dalam hadis niki. Jadi selaku muslim harus menghilangkan keraguan-raguan, karena sifat ragu-ragu itu sikap yang tidak jelas ya tidaknya, tidak jelas menerima atau tidaknya, tidak jelas yakin atau tidaknya. Ini dalam kehidupan itu membingungkan. Misalnya kita menghadapi orang yang peragu dalam transaksi apapun ya, perdagangan. Dalam perdagangan mau beli tidak, ditunggu nggak jadi-jadi. Katanya mau beli tapi ternyata tidak, tapi katanya tidak ternyata masih mengharap. Ini kan meragukan sehingga membingungkan orang. Apalagi dalam hal-hal yang sangat penting, misalnya pernikahan, yang semuanya butuh kepastian ya. Dalam Islam itu sikap ragu-ragu itu dari setan. Apalagi ketika beribadah kita tidak boleh ragu-ragu ya. Ketika kita meyakini adanya Allah itu esa, maka jangan ragu-ragu lagi. Sebab kalau kita ragu-ragu, apalagi keraguan itu menguasai jiwa kita, maka akan menyebabkan kita menjadi tidak fokus dalam beribadah. Untuk itu saran dari hadis ini, tinggalkan yang segala yang meragukan kepada yang meyakinkan, yang tidak meragukan. Nah, yang yakin itu adalah kejujuran, dan kejujuran itu adalah ketenangan. Sementara kebohongan, dosa itu semuanya meragukan. Kalau orang pengen hatinya tenang, maka berlakulah jujur. Karena kebohongan dimanapun itu akan menyebabkan orang tidak tenang. Orang akan ragu-ragu karena dia akan takut ketahuan, takut terbongkar kebohongannya, dan lain-lain. Jadi Islam adalah agama yang sangat yakin kebenarannya, karena itu jangan pernah ragu-ragu. Doaul mar'il muslim mustajabun. Doaul mar'i utawi dongane wong al muslimi kang muslim iku mustajabun den sembadani li akhihi maring dulure mar'i, oleh den sembadani bidzoril ghaibi ing dalem njabane ghaib, perkara kang ora ana, ing dalem njabane perkara kang ora ana. Indarasi ku ana sandinge sirahe mar'i malakun utawi malaikat, muwakalun kang den pasrai bihi kelawan malakun, kulama da'a nalikane ndonga sapa mar'i li akhi maring dulure mar'i, ndongake bi khairin kelawan bagus, kala mongko ngucap sapa al malaku malaikat, ngucap amin ing lafaz amin. Walaka lan iku kedue sira bimisli zalika ngumpamani mengkono-mengkono
amin. Umpamane mengkono-mengkono amin. Rawang riwayatake hadis sapa Ahmadu an Abi Darda. An Abi Darda saking Abi Darda. Doa seorang muslim itu dikabulkan untuk saudaranya sesama muslim yang dilakukan tanpa sepengetahuan orangnya. Ini makna bidhahril ghaib ya. Jadi doa seorang muslim kepada sesamanya yang tanpa diketahui oleh orang yang dia doakan itu mustajab. Ketika seorang muslim berdoa di kepalanya, maka itu ada malaikat yang diserai. Ketika doa kepada sesama muslimnya itu mendoakan kebaikan, maka malaikat itu mengatakan amin, dan dia mendapatkan doa yang sama dari malaikat itu. Ngeten intine donga, kenapa di situ kata-kata kuncinya ya dzahril ghaib, doa yang tidak diketahui oleh orang yang kita doakan. Maksudnya apa? Seringkali kalau doa itu kita sampaikan dan orang yang kita doakan itu tahu, bahkan kita beritahu, mau tak dongakno sampean, atau sampean mau wis tak cangking donga. Ini seringkali doa itu menjadi tidak tulus karena ada pamrih bahwa dia perhatian atau bahwa dia itu sudah berusaha menolong. Nah, memberitahu bahwa dia mendoakan saudaranya itu niku seringkali memang kesannya bukan kesan ketulusan. Berbeda dengan menawi dia mendoakan niku tanpa diketahui dan tidak perlu ngomong, maka doa itu doa yang tulus, dan itu ketulusan doa itulah yang mustajab. Karena itu sering-seringlah kita berdoa untuk orang lain tanpa harus kita beritahu. Jadi orang diam itu bukan berarti terus diam tidak melakukan sesuatu ya. Orang diam itu seringkali dia melakukan banyak hal tapi tidak perlu diketahui oleh orang lain.